Nah, inilah bentuk dari penampakan vanili yang tidak dipolinasi. Ini yang tidak dipolinasi ya. Nah, nanti kita cari yang polinasinya nggak sempurna dan buah-buah kerdil serta penyebabnya apa. Ini jika bunga vanili tidak dipolinasi, dia akan rontok di bagian pucuk-pucuk ini ya, pucuk bunganya ini nih. Nah, bunganya ini, pentolan-pentolan atasnya ini dia akan rontok kalau tidak kita polinasi. Jadi bunga vanili itu wajib kita polinasi, harus ya. Kalau tidak dipolinasi dia akan rontok dan tidak jadi bunga, tidak jadi buah maksudnya. Nah, ini buah-buah yang di bawah ini yang sudah hijau-hijau ini buah vanilinya. Setelah 1 minggu dipolinasi dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk polinasi yang sempurna, dia akan bagian pucuknya ini ya, pucuk bunganya ini dari tangkai yang rontok ini akan mengering seperti ini, dan dia sampai tua, sampai besar, dia tidak rontok. Itu untuk polinasi yang sempurna. Ini contoh-contohnya nih. Jika polinasi itu gagal, misalkan ini yang setelah dipolinasi kemarin, ini jika polinasinya gagal, dia akan rontok sama seperti yang tidak dipolinasi ini. Dia akan mengalami hal yang sama seperti ini, rontok di bagian pucuk dan tidak jadi buah. Nah, ini yang bagian pucuknya rontok. Ini adalah ciri-ciri dari polinasi yang nggak sempurna. Bukan gagal ya, tapi tidak sempurna. Mungkin serbuknya tidak masuk, atau mungkin bagian selaputnya membuka kembali setelah dipolinasi, atau mungkin terjadi patah di bagian pucuk setelah dipolinasi. Jadi dia tidak sempurna, dan hasilnya dia akan dari kecil seperti ini, dia udah rontok, dia nggak akan jadi buah yang besar, nggak akan jadi buah yang super. Dia akan menambah ukuran, tidak terlalu banyak bertambahnya ukuran dari waktu rontoknya ini. Ini paling hanya sekitar nambah 2 cm lagi dan tidak bisa besar sampai tua. Kalau yang lain masih bisa untuk bertambah ukuran menjadi lebih besar lagi, masih bisa, karena ini polinasinya pun sempurna dan hasilnya pun cukup bagus. Tuh. Untuk bunga-bunganya belum ada yang rontok. Nah, ini dalam satu tandan banyak bunga yang mekar tapi tidak saya polinasi, karena kita mengimbangi atau menyesuaikan kemampuan dari batang ini sendiri. Ini saya tanam dari stek panjang 5 meter, 4 meter yang ini, stek panjang 4 meter, dan perakaran dia baru mulai banyak akar yang keluar itu ya. Ini yang dari atas baru mulai tumbuh, akar dari atas. Jadi akar belum terlalu kuat untuk menopang banyak buah. Kita batasi untuk polinasinya. Nah, ini sisa-sisa yang rontok nih. Dia akan rontok sendiri seperti ini. Ini beberapa hari, sekitar 4, 5, 6 hari, buah yang tidak kita polinasi ya, pertama dia akan copot di bagian bunganya ini. Nah, ini ya, di sini dia akan copot setelah 2 atau 3 hari. Nah, sekitar 1 minggu lah, atau 5 hari 6 hari, satu minggu ini akan rontok seperti ini. Dia akan jatuh dengan sendirinya. Ini ya, dia akan rontok dan tidak bisa jadi buah vanili yang besar. Ini salah satu yang batang
putus di bagian bawah dan tidak segera diatasi atau tidak segera ditimbun ulang di bagian pangkal, dia keburu mengeluarkan bunga seperti ini dan batangnya pun tidak bisa diselamatkan. Ini sebenarnya kemarin waktu bunga ini masih kecil, bunga ini baru mulai tumbuh ya, tandan bunganya baru mulai tumbuh, itu bisa di bagian bawah ini kita tanam kembali yang putus, yang busuk nih, yang busuk-busuk seperti ini. Kita potong, kita turunkan lagi batang, kita timbun kembali, dia akan selamat, aman, dia bisa buah ini bisa selamat. Tapi karena kemarin ada kesibukan di luar daerah ya, ini seperti ini jadinya. Setelah keluar bunga seperti ini mekar, ini tidak bisa kita selamatkan lagi, sudah. Ini batang ini tidak akan mampu, kecuali ini kita potong ya, bunganya kita buang, ini kita rendam, batang ini kita rendam, lalu kita taruh di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. 2 atau 3 bulan batang ini akan menumbuhkan tunas kembali. Tapi untuk ditanam langsung di lahan dengan kondisi seperti ini dipastikan batangnya akan mati. Nah, sekarang kita akan lakukan polinasinya untuk bunga, sisa bunga yang ini harusnya mekar. Bunga ini ya, ini harusnya mekarnya besok pagi. Nah, tapi kalau sudah dengan kondisi seperti ini, sudah cukup besar ya, udah cukup besar bunganya, itu bisa. Kecuali yang kecil-kecil seperti ini belum bisa kita paksa untuk polinasi bunga kuncup. Nih, kan coba bentar saya buat alatnya dulu. Ini saya menggunakan bambu ya, saya haluskan lebih dulu. Sebentar saya haluskan. Alatnya harus benar-benar halus. Kalau terlalu besar dan kasar, itu biasanya menyebabkan si serbuk di bagian pucuk itu terbawa dari alatnya dan polinasinya nanti gagal. Nah, ini sudah siap, sudah halus dan langsip. Ini ya, kalau untuk polinasi bunga yang mekar itu mudah, tidak perlu membuka di bagian perutnya ini. Nah, ini karena posisi bunganya masih kuncup, ini wajib kita buka pelan-pelan aja. Nah, tuh bunganya dalamnya seperti itu. Nah ya, ini selaput yang menutup serbuk, terlihat nggak sih? Nah ya, ini bagian selaputnya ini di bagian bawah. Ini kalau yang atas ini, yang lengkungan atas ini kita buka begini. Nah, ini serbuk ada di dalam lipatan dan di atas dari selaput ini. Kenapa polinasi harus dilakukan secara manual dan tidak ada bantuan dari serangga ataupun dari alat-alat lain? Karena polinasi memasukkan serbuk yang ada di lipatan atas, memasukkan ke dalam lipatan di bawah selaput ini, yang bawah. Jadi serbuk ini harusnya ada di bawah sini ya, tapi dia tertutup dari selaput. Nah, kita harus polinasi, kita angkat selaput ini ke atas nih ya. Selaput ini seperti lidah bentuknya. Kita angkat ke atas di dalam lipatan lengkung atas di pucuk bunganya seperti ini. Ini udah terangkat. Lalu kita sedikit tekan biar si serbuk ini masuk ke dalam lipatan di bawah selaput seperti ini. Kalaupun kita menggunakan bantuan serangga itu tidak akan bisa, karena serangga tidak akan mampu memasukkan serbuk itu ke dalam lipatan selaput yang ada di bawah. Jadi tetap harus dilakukan secara manual. Nah, ini untuk 2 hari lagi, ini baru mekar ya, gini sekitar 4 hari
4 hari, yang ini 5 harian, yang 3. Nah ini karena terlalu banyak bunga, terlalu banyak buah, jadi saya biarkan seperti ini biar nanti rontok sendiri. Kalaupun misalkan kita sayang-sayang ya melihat bunga mekar kok tidak dipolinasi, nah bunga-bunga sisa yang seperti ini yang ke atas, ini rontok seperti ini nggak masalah. Itu juga biar tidak mengganggu, tidak menghambat pertumbuhan yang sudah dipolinasi, itu nggak masalah. Cuma kalau saya biasanya dibiarin, kalaupun mau saya potong, kalau lagi banyak ya, lagi banyak buahnya, biasanya saya potong langsung dari tandan sini, saya potong, atau rontok semua juga nggak masalah, bisa.